Shalom, selamat malam, saudara-saudari kami yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam ibadah tengah minggu online. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Saatnya Wanita Memimpin oleh Bapak Pendeta Marudut Sihombing MDiv MM. Di sepanjang sejarah Alkitab, kita melihat banyak wanita yang luar biasa yang dipanggil Tuhan untuk memimpin dan membuat perubahan besar. Tema malam ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memandang jenis kelamin ketika memilih pemimpin, tetapi melihat hati dan kesetiaan. Malam ini kita akan mengeksplorasi bagaimana Tuhan memakai wanita untuk memimpin dan bagaimana kita sebagai komunitas dapat mendukung dan memberdayakan wanita dalam peran kepemimpinan. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pengajaran dari Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam ini. Dengan penuh sukacita, kita akan memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Hari ini kami datang dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur untuk mendengarkan firman-Mu dengan tema Saatnya Wanita Memimpin. Kami percaya bahwa Engkau memanggil setiap dari kami untuk menjalankan peran kepemimpinan sesuai dengan talenta dan karunia yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, kami memohon hadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, membuka pikiran kami dan memberikan kami pengertian yang dalam tentang peran wanita dalam kepemimpinan menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Marudut Sihombing yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Sertai Bapak Pendeta dalam setiap pelayanannya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Engkaulah yang mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Bapak Pendeta. Begitu juga dengan keluarga, Tuhanlah yang menyertai dan melindungi. Bapa, sertai kami dalam setiap bagian dari ibadah kami, mulai dari pujian, penyembahan, dan penyampaian firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hari ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bahagia bertemu dalam ibadah tengah minggu malam ini. Dan sukacita kita malam ini di dalam firman Tuhan diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangkit berdiri dan pergi bersama Barak ke Kedes. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, ada beberapa tokoh perempuan yang menjadi teladan, yang menginspirasi karena kisah hidupnya dan kedekatannya kepada Tuhan. Di antaranya ada Miriam, ada Hana, ada Naomi, ada Ruth, dan malam ini kita khusus membahas tentang Deborah. Kita membahas Deborah ya karena malam ini khotbah ini akan diterangi tema saat wanita memimpin. Deborah adalah seorang pemimpin yang terkenal. Kita membahas Deborah, bagaimana dia tampil sebagai pemimpin dalam kepemimpinannya yang bermutu dan berkualitas. Deborah sangat dihormati sebagai pemimpin karena dia mengambil keputusan dengan tidak ragu-ragu. Begitulah saudaraku, karakter pemimpin harus dapat mengambil keputusan dengan tegas dan tidak ragu-ragu. Tentunya dari hikmat Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kisah kepemimpinan Deborah dituliskan oleh hakim-hakim dengan sangat indah. Bagaimana dia memimpin untuk menyelesaikan konflik. Bagaimana dia memimpin dan menyampaikan petunjuk yang diterimanya dari Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggilnya dan bagaimana dia duduk sebagai nabi perempuan, sebagai penjaga Israel.
Saudaraku, Deborah menganggap bahwa kedudukannya sebagai kepemimpin adalah anugerah Tuhan. Dan itu menjadi hal yang indah. Ketika seseorang menjadi pemimpin dan dia merasakan dan mengimani itu adalah anugerah Tuhan, maka dia akan menjadi pemimpin yang berkualitas dan pemimpin yang baik. Deborah disertai oleh Tuhan. Dan orang Israel mengetahui itu. Dan ini sangat penting, saudaraku. Ketika seorang pemimpin disertai Tuhan dan orang-orang akan mengetahuinya, maka kepemimpinannya akan menjadi kepemimpinan yang berwibawa. Deborah ini adalah satu-satunya hakim dan satu-satunya perempuan yang dicatat oleh Alkitab yang memimpin Israel. Di dalam Alkitab, Deborah dikenal sebagai pemimpin yang berkuasa, yang tidak kenal takut. Deborah hanya takut kepada Tuhan. Dia memimpin Israel dalam kewenangannya untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan. Dia merasakan penderitaan Israel yang terintimidasi, yang ketakutan, sehingga dia tergerak untuk memimpin. Dan kedudukannya sebagai perempuan, dan perempuan yang menikah tidak menghalangi Deborah untuk memimpin dan melakukan tugas-tugasnya. Kepemimpinan Deborah diterima dan diapresiasi oleh orang-orang Israel. Apalah artinya, saudaraku, jika seorang pemimpin, kepemimpinannya, wibawa kepemimpinannya tidak diakui oleh orang-orang yang dipimpinnya. Walaupun, saudaraku, Deborah ini, ya pada masa itu dianggap sebagai pemimpin yang radikal. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Ya, karena pada masa itu, ya, Deborah adalah seorang perempuan yang memimpin di suasana yang tidak lazim dipimpin oleh perempuan. Deborah menjadi orang yang aneh. Aneh karena dia adalah perempuan. Tetapi dia pemimpin yang berwibawa dan dapat dipercaya. Israel yang menderita. Israel yang ditindas Yabin pada saat itu di bawah pimpinan perangnya Sisera. 20 tahun menjadi pergumulan Deborah. Aku harus memimpin bangsa ini untuk keluar dari penderitaan ini. Maka Deborah memanggil Barak. Barak ini, saudaraku, ketika itu adalah pemimpin perang. Deborah mengetahui bahwa posisinya sebagai perempuan tidak untuk bagian memimpin perang. Tetapi ketika dia memanggil Barak untuk melawan Sisera, Barak ragu. Dia katakan kepada Deborah demikian, engkau turut dalam peperangan ini. Deborah tidak ragu, saudaraku. Dia mengatakan seperti yang tertulis dalam firman ini. Baik, aku turut. Dicatat dengan indah di Hakim-Hakim 4 ayat 9 ini. Deborah pada akhirnya memenangkan pertempuran itu. Deborah memimpin dan dihormati keberhasilannya. Deborah diakui sebagai pemimpin, sebagai jenderal untuk memimpin dalam memenangkan pertempuran itu. Saudaraku yang terkasih, Deborah adalah contoh wanita yang memimpin dengan keberanian. Deborah adalah sebuah simbol dari kekuatan. Deborah adalah sebuah lambang kekuatan untuk memimpin. Deborah sebagai pemimpin mendobrak semua hambatan yang dihadapi oleh pemimpin. Apalagi perempuan yang pada saat itu dianggap sebagai makhluk nomor 2. Begitulah saudaraku, ada banyak halangan. Bahkan di gereja sekarang, di negara kita bahkan, pemimpin, jika dia perempuan, sering dianggap menjadi pemimpin kelas 2. Tetapi kisah Deborah di dalam Alkitab menunjukkan bahwa perempuan adalah contoh pemimpin yang berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang dilakukan Deborah, apa yang ditunjukkan oleh Deborah, kekuatan, kemauan, dan di sana ada kelembutan. Pemimpin perempuan dengan kelembutannya adalah sebuah kekuatan. Tuhan berkuasa memilih siapapun untuk membawa orang-orang menikmati anugerahnya.
Deborah dipilih oleh Tuhan. Dia memimpin Israel karena Deborah punya hati yang dekat, yang peka kepada Allah. Seorang pemimpin haruslah mempunyai hati yang mendengar petunjuk Tuhan. Dan Deborah memiliki itu. Sebagai wanita yang memiliki keterbatasan, dia memanggil Barak untuk menemaninya. Tetapi ketika Barak ragu, dia berani tampil untuk memimpin. Duet antara Deborah dan Barak memenangkan pertempuran itu, memenangkan peperangan itu. Iman orang percaya merangkul atau melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman yang bertindak, dan itulah yang dilakukan oleh Deborah, saudara-saudaraku. Dia tampil menjadi pahlawan. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan apapun yang dikehendakinya dan memilih orang-orang yang terbaik seperti Deborah yang setia dan beriman kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku, beranilah, milikilah kekuatan karena Tuhan bersama kita untuk memimpin. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami, yang kami puji di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang melalui firman-Mu mempertemukan kami malam ini, yang percaya kepada-Mu, melalui ibadah tengah minggu online di Sylvia Margaret YouTube channel ini. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, atas pertemuan malam ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah kekuatan kami. Engkau menyertai orang-orang yang berharap kepadamu, yang mendengar firman-Mu, dan yang setia Tuhan memanggil-Mu untuk memberi kami kekuatan. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, memberi wibawa kepada pemimpin kami, pemimpin gereja, pemimpin rumah tangga, pemimpin sekolah, bahkan semua pemimpin Tuhan. Biarlah mereka yang percaya kepadamu, Engkau beri hikmat oleh karena kedekatan mereka, oleh karena iman kami kepadamu. Malam ini kami boleh belajar dari kepemimpinan Deborah, yang walaupun dia adalah wanita, memimpin bangsa Israel untuk keluar dari ketertindasan, dan mereka memenangkannya atas iman kepada Tuhan. Kami sungguh berdoa malam ini Tuhan, sertailah kami dan seluruh orang-orang yang kami kasihi. Dan kami berdoa kepada pemilik Sylvia Margaret YouTube channel ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai YouTube channel ini, agar melalui saluran ini orang-orang banyak diberkati dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Berkatilah pemimpin bangsa kami. Berkati pemimpin Sumatera Utara ini Tuhan. Berkati juga pemimpin gereja kami dan orang-orang yang kami kasihi. Ajari kami untuk berserah kepadamu. Ajari kami hanya untuk percaya kepadamu. Dan kami akan selalu belajar memuji Engkau di dalam satu nama yang selalu memberi kekuatan kepada kami, Kristus Yesus, Tuhan kami, yang memimpin kami hari ini sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.